Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafi Nur Aksan, siswa dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 25. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, antara lain pengertian malaikat, dalil iman kepada malaikat, tempat tinggal malaikat, jumlah malaikat, perbedaan sifat manusia, jin dan iblis, sifat-sifat malaikat, nama dan tugas malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat, dan yang terakhir, tanda-tanda beriman kepada malaikat akan saya sampaikan nanti. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja yuk ke pembahasan utama. Sebelumnya, apa sih itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak dapat diraba oleh tangan, dan tercipta dari cahaya. Malaikat juga disebut makhluk mulia karena selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang telah diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Salah satu dalil yang menerangkan akan adanya malaikat Allah ada dalam Quran surat At-Tarim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narawaquduha nasu wal hijaratun 'alaiha malaikatu ghiladun syiddatul ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tarim ayat 6. Dari dalil tersebut, kita tahu bahwa mereka tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Lanjut ke tempat tinggal malaikat. Bumi merupakan tempat tinggal bagi jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan langit sebagai tempat tinggal bagi mereka. Langit yang luas dan berlapis 7 penuh dengan malaikat. Nabi bersabda, dari Atta bin Abid Robah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah langit ada tempat seluas kaki atau sejengkal atau sebesar telapak tangan kecuali disitulah ada malaikat yang berdiri atau malaikat yang rukuk atau malaikat yang sujud. Hadis riwayat Tabrani. Malaikat juga melakukan salat 5 waktu. Ada malaikat yang senantiasa berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kadang malaikat turun ke bumi untuk mendoakan umat Islam seperti pada malam Lailatul Qadar. Malam itu Jibril turun ke langit dari langit dunia bersama malaikat-malaikat lain. Kemudian jumlah malaikat sangatlah banyak dan hanya Allah yang tahu jumlah pastinya sesuai dengan Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Ketika Rasulullah SAW di bawah Jibril Baitul Ma'mur sejajar dengan Ka'bah pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau menyaksikan 70.000 malaikat yang sedang salat setiap hari secara bergantian dan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Jumlah malaikat lebih banyak dari manusia, jin, kerikil, daun, dan bahkan busa di lautan. Yai, masih kuat kan? Lanjut. Perbedaan sifat manusia, jin, dan iblis. Yang pertama adalah manusia. Manusia itu memiliki hawa nafsu, pasti memiliki dosa, memiliki sifat sombong, memiliki jenis kelamin, tidak ada yang sempurna, memerlukan makanan dan minum, dan juga memiliki ayah dan ibu. Lanjut ke sifat jin. Sifat jin antara lain ada yang patuh, ada juga yang ingkar kepada Allah, memiliki nafsu, ada yang sombong. Kemudian sifat iblis.
memiliki sifat sombong, ingkar dan selalu menentang Allah. Langsung lanjut ke materi selanjutnya tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam tiada henti, suci dari sifat manusia dan jin, selalu taat kepada Allah, sangat kuat dan memiliki kecepatan cahaya, memiliki sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap seperti anjing dan patung, mampu merubah wujud, seperti contohnya ketika malaikat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, sang malaikat merubah wujudnya menjadi lelaki tampan berpakaian serba putih. Tidak berjenis kelamin, tidak seperti manusia ya. Berkelamin laki-laki atau perempuan, mereka tidak memiliki. Mereka merupakan makhluk halus karena tercipta dari cahaya. Dan sifat malaikat yang terakhir adalah hamba Allah yang mulia. Nah, kemudian malaikat itu tugasnya apa saja sih? Dan nama-namanya siapa saja sih? Nah, dari TK kita sudah disuruh menghafalkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Saya ingatkan lagi ya, ada Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, ada juga Mikael yang bertugas membagi rezeki, Israfil bertugas meniup sangkakala, Israel bertugas mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat dalam kubur, Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk, Mikael bertugas menyiksa dan menjaga pintu neraka, dan yang terakhir adalah Ridwan, malaikat yang bertugas sebagai yang menjaga pintu surga. Yoi, masih ingat kan nama-nama dan tugas malaikat? Nah, kemudian apakah hanya percaya doang akan ada untungnya kah buat kita? Tentu saja dong. Percaya kepada malaikat pasti ada hikmahnya. Saya sebutkan 3 saja ya. Yang pertama, semakin yakin akan keagungan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, menambah kecintaan kepada orang-orang soleh. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap saling menolong dan membantu orang lain. Kemudian, materi yang terakhir, apa saja sih tanda-tanda orang beriman yang percaya akan adanya malaikat? Mereka pasti selalu taat kepada Allah, tidak pernah merasa puas dengan ibadah yang dilakukan, menurunkan sikap sabar dan istiqomah dalam beramal soleh, selalu optimis dalam menjalankan kehidupan, selalu mensyukuri nikmat. Allah tidak bersikap ujub atau bangga terhadap diri dan sombong atas nikmat yang didapatkan, kemudian bersikap tawadu terhadap orang lain, suka menolong orang lain, dan selalu berhati-hati dalam segala macam perbuatan. Yoi, udah paham kan tentang apa itu malaikat? Kalau belum paham, bisa rewind lagi video ini. Baiklah, cukup sekian dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan agar kita iman atau percaya akan adanya malaikat Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.